What's up guys, balik lagi sama gua Bobby. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar YouTube dan juga DM Instagram gue. Rata-rata pertanyaannya itu mengenai bagaimana caranya diet yang benar dan bagaimana caranya memiliki badan yang fit. Nah, karena pertanyaannya ada yang sama, jadi nanti beberapa pertanyaan akan gue rangkum menjadi sebuah jawaban dan juga secara keseluruhan tema Q&A hari ini adalah bagaimana cara menurunkan berat badan dengan cepat dalam waktu 2 bulan. Nah, di sini gue akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Itu bukan karena gue sebagai ahli gizi, tapi gue akan jawab pertanyaan kalian berdasarkan pengalaman gue sebagai orang yang memang sangat suka dengan olahraga. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari 2 orang, pertanyaan dari Ilyas dan juga Jainal. Karena pertanyaan sama, jadi gue jawab bareng ya. Gimana sih cara nambahin berat badan tanpa jadi buncit? Terus, yang disebut badan proporsional itu seperti apa? Jadi gue akan jawab dulu pertanyaan tentang badan yang proporsional itu seperti apa. Menurut rumus, badan yang proporsional itu bagi laki-laki itu sekitar tinggi badan dikurangi 100. Misalnya tinggi gua 174, maka berat badan proporsional gua itu sekitar 74 kg. Plus minus 4-5 kg. Nah, untuk perempuan itu tinggi badan dikurangi 110. Kalau misalkan tinggi badannya 150 cm, maka berat badannya itu rata-rata harusnya di sekitaran 40 kg. Tapi itu cuma angka matematik doang. Nah, pada hakikatnya menurut gua pribadi, yang namanya badan proporsional itu adalah kalian memiliki badan yang fit menurut kalian sendiri. Kenapa? Karena gue yakin dengan kalian bercermin, kalian akan bisa lebih merasakan sebenarnya gue udah fit atau belum. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara menaikkan berat badan tanpa menjadi buncit? Sebetulnya satu-satunya cara untuk menaikkan berat badan adalah kalian harus banyak makan apapun, maka kalian akan menambah berat badan. Misalnya kalian biasa 1 hari 3 kali makan, coba ditambah menjadi 4 kali atau 5 kali sehari dengan jadwal yang tetap. Untuk menambah berat badan yang baik, itu pasti yang pertama kalian harus lebih banyak makan protein. Mau itu protein yang murah kayak tahu, tempe. Misalkan kalian banyak duit, ya udah kalian tinggal banyak daging merah aja dan daging ayam. Gue juga pernah kok buncit, dan buncit itu bukan berarti kiamat. Jadi tenang aja. Terus gimana caranya nggak buncit? Jadi di sini gue akan sebutin makanan apa yang mesti dihindari ketika kita ingin hidup sehat. Jadi yang pertama kita hindari yang namanya nasi putih. Nanti akan gue jelasin kenapa. Yang kedua, kita hindari yang namanya daging ayam negeri, ayam broiler. Yang ketiga, kita usahakan tidak mengkonsumsi telur ayam negeri. Yang keempat, kita hindari susu kemasan. Yang kelima, kita hindari gula putih. Lalu yang lainnya jelas kita nggak boleh minum dan makan yang memiliki pengawet. Kita harus menghindari makanan yang mengandung pengembang. Kita hindari makanan yang mengandung pemutih. Dan jelas kita harus menghindari makanan yang mengandung pemanis buatan, mengandung penyedap perasa, dan juga mengandung zat pewarna. Gimana? Bingung kan? Kalau misalkan kita nggak makan itu, kita makan apaan dong? Nanti gue jelasin belakangan, oke? Jadi gitu adalah tips makanan supaya kalian tidak buncit. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Eva Erliana. Tipsnya dong biar nggak sakit kalau lagi workout atau lagi zumba, karena
kalau lagi workout suka sakit ulu hati. Gak apa-apa tuh kalau dilanjutin. Terus kenapa badan suka sakit-sakit setelah melakukan workout? Oke, buat Eva. Jadi Eva, yang namanya Zumba itu termasuk dalam high intensity training. Jadi kalau misalkan kamu akan melakukan Zumba, secara otomatis kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari melakukan Zumba dalam keadaan perut yang sedang kenyang. Misalkan ketika kita Zumba dijadwalin misalkan jam 4, maka 1 jam sebelumnya kita harus sudah makan. Jadi jangan mepet-mepet waktu mau Zumba. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak melakukan pemanasan, maka akan beresiko rentan terhadap cedera. Yang kedua, kalau misalkan kita jarang melakukan Zumba dan langsung tiba-tiba mengikuti instrukturnya dengan full set Zumba, maka badan kita akan kaget. Dan biasanya yang paling berpengaruh adalah ulu hati. Dengan sakitnya ulu hati, itu memberikan sinyal bahwa tubuh kita sebetulnya tidak siap untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Apalagi kita tahu Zumba itu benar-benar high intense banget. Dilanjutin atau tidak, kalau misalkan kamu mau ngelanjutin, lebih baik break dulu, istirahat dulu, sampai benar-benar peredaran darahnya lancar lagi, oksigen di dalam darah normal lagi, kamu bisa lanjutin. It's okay, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan kamu yang kedua itu mengenai kalau misalkan setelah workout, kenapa sih badan sakit-sakit? Sebetulnya setelah workout badan sakit-sakit itu sangat normal dan sebetulnya itu yang dicari. Kok gitu sih? Ya, kalau misalkan badan kita sakit berarti latihan kita berhasil. Kenapa? Karena contoh, misalkan gue latihan bicep nih. Ketika gue latihan bicep dan besoknya gue nggak merasakan apa-apa di bicep gue, berarti latihan gue nggak berhasil. Kalau misalkan gue latihan kaki dan misalkan besoknya itu nggak terasa apa-apa di kaki gue, berarti nggak berhasil. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan latihan, ketika kita mengangkat beban pada otot tertentu, kita bertujuan untuk merusak atau membuat otot tersebut bergerak dan pecah. Nah, kalau misalkan yang namanya udah pecah, pasti kan jadi luka, bener nggak? Nah, ada yang disebut dengan luka otot. Nah, luka otot tersebut yang membuat otot kita bertambah kencang dan bertambah besar. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi sebetulnya sakit-sakit itu sangat baik. Indikasi bahwa latihan kita berhasil. Nah, terus gimana dong kalau misalnya udah sakit-sakit? Nah, saran dari gue, kalau misalkan nanti setelah workout badan kalian sakit, besoknya minimal kalian melakukan stretching. Dan lebih baik lagi, dilakukan lagi workout lanjutan. Contohnya, kalau misalkan hari ini kita latihan dada, besok meskipun sakit, kita tetap latihan, tapi tidak latihan dada. Kita latihan bahu. Jadi gitu, Pak. Mudah-mudahan puas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Rara nih. Apa manfaat dan kegunaan otot saat diet? Gimana caranya menambah massa otot? Gimana caranya ketika diet massa otot nggak ikut turun? Gimana mempertahankan konsistensi saat diet? Terus satu lagi deh, apa yang memotivasi Bobby buat lebih baik lagi khususnya untuk membentuk tubuh dan selalu berolahraga? Kegunaan otot saat diet? Mungkin lebih tepatnya kegunaan lemak saat diet. Kenapa? Karena lemak itu berfungsi sebagai cadangan makanan kita. Dan otot merupakan representasi dari protein yang kita makan. Nah, gimana sih caranya nambah massa otot? Tadi udah gue jelasin. Sama seperti kita mau nambah berat badan, yang baik itu adalah banyak makan protein. Bisa hewani, bisa nabati. Terserah kesukaan kalian. Nah, gimana caranya ketika diet otot kita nggak ikut turun? Ketika kita menjadi kurus, tapi otot kita tetap ada. Caranya adalah dengan melakukan olahraga. Olahraganya olahraga apa aja? Jadi olahraga itu nggak harus workout. Kayak video-video gue sebelumnya, latihan itu bisa dilakukan di rumah. Nggak perlu kalian datang ke gym. Misalnya kalian nggak ada biaya, misalkan kalian nggak ada waktu, kalian bisa ngelakuin itu di rumah. Tapi balik lagi ke konsistensi dan motivasi.
Biasanya penyakit kita kalau misalkan di dalam rumah itu bawaannya mager, bawaannya gabut, bawaannya kasur, bantal, tidur. Gue sih lebih nyaranin kalau misalkan kita mau membentuk tubuh lebih baik ke gym. Kenapa? Karena di gym kita akan menemukan orang-orang yang memang satu hobi sama kita, yang bisa buat kita sharing, bisa memotivasi kita, bisa memotivasi diri kita sendiri. Contohnya misalkan kita udah capek nih, udah lagi males, terus kita paksain datang ke gym, begitu lihat teman-teman yang lain latihan semangat, pasti dalam diri kita ada rasa gak mau kalah. Di saat kita baru ngangkat 10-20 kilo dan kita ngelihat temen kita udah ngangkat 50 kilo, otomatis kita termotivasi, kita nggak mau kalah. Kecuali kalian nggak punya rasa fighting yang tinggi ya, itu beda lagi. Yang tipikalnya udahlah sakiage uyuhan, itu beda lagi. Nah terus apa sih yang memotivasi gue sampai sekarang masih suka olahraga, masih berusaha untuk mempertahankan body fit? Yang pertama sih jelas, gue pengen banget memiliki badan yang sehat. Karena menurut gue, body goals yang sebenarnya gue pengen sampai sekarang itu belum tercapai. Masih tanggung. Gue pernah ngalamin kurus banget, gue pernah ngalamin gendut banget, dan gue pernah ngalamin seperti ini. Nggak kurus, nggak gemuk, nggak keker, nggak cungkring, nggak buncit. Jadi so-so lah. Minimal apa yang gue lakuin ini itu bisa jadi sehat buat gue. Meskipun yang namanya membentuk tubuh itu nggak semudah yang dipikirin, tapi nggak sesulit yang dipikirin orang juga. Karena memang pada dasarnya dari kecil gue seneng banget sama olahraga apapun. Dan sejak tahun 2006 mulai suka yang namanya gym. Meskipun gue ke gym cuma seminggu sekali, cuma suka aja dan nggak ngebentuk apa-apa. Jadi gimana caranya kita tetap konsisten dalam berolahraga? Itu yang jelas pertama kita harus memiliki rekan yang memang bisa mengingatkan dan saling ngedorong. Karena kalau misalkan di rumah, kita olahraga di rumah sendirian, nggak ada motivasi, itu pasti tidur terus. Nah yang kedua, gimana caranya konsistensi dalam diet? Satu hal gimana kita bisa konsisten dalam diet, itu kita tidak stres. Maksudnya gimana? Dalam artian, tadi kan gue udah sebutin tuh makanan-makanan apa yang mesti dihindari untuk diet. Biasanya gue pribadi juga ngerasain hal yang sama ketika sedang melakukan diet, yaitu jenuh. Nah, ketika kita sedang jenuh, gue akan ada yang namanya cheat day, dimana dalam satu hari itu gue bebas makan apa aja yang lagi gue pengen. Apa aja. Dan kalian bisa variasiin. Misalnya dalam satu minggu kalian memiliki 2 cheat day. It's okay. Jadi ketika kita melakukan diet, jangan dibawa pusing. Dan yang jelas, jangan tiap hari kalian nengokin timbangan. Kenapa? Karena berat badan kalian gak akan turun dalam waktu 1 hari. Gue jamin. Berat kita akan terasa turun itu minimal dalam jangka waktu 1 bulan. Dan gue saranin maksimal dalam 1 bulan berat badan kita turun 4 kg. Jangan lebih. Gitu Ra. Mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan yang keempat ini dari Eva apa ya? Eva lah pokoknya. Kenapa ada orang yang mudah gemuk tapi susah banget buat kurus? Kenapa gelambir di perut lebih sulit dihilangin daripada nurunin berat badan itu sendiri? Jadi yang namanya nurunin berat badan itu sangat gampang. Sangat gampang. Hindari makanan yang tadi gue udah list. Jangan makan itu. Kalian coba selama sebulan. Gue jamin at least minimal turun 4 kilo tanpa olahraga. Kalau misalnya ditambah olahraga, ya bisa sekitar 5-6 kilo. Kok bisa? Nanti gue jelasin belakangan. Gak ada yang namanya sulit turun berat badan. Yang ada adalah sulit menghindari makanan. Diet di sini gue nggak bilang kita nggak makan ya. Kita tetap makan 3 kali 1 hari dengan jadwal yang teratur, tetapi makanan yang tadi gue larang buat makan itu disubstitusi dengan makanan yang lain. Kenapa sih gelambir di perut susah banget dihilangin? Ya jelas, selama kalian masih minum gula putih, minum susu kental manis, makan nasi putih, mau kalian sit up 1000 sekalipun, gelambir itu gue jamin akan tetap ada. Karena nasi putih
gula putih itu yang membuat lemak di dalam perut dan sekitaran perut kalian itu menumpuk. Makanya gue bilang hindari yang namanya nasi putih dan gula putih. Itu sangat clear, sangat jelas. Kalau misalkan kalian sedang melakukan diet dan sering membuang air kecil, nah itu berarti indikasi dietnya benar. Ada yang terbuang di dalam tubuh kita. Sebetulnya lemak itu fungsinya baik. Ketika tubuh kita sedang membutuhkan asupan makanan, tapi kita belum mengasupkan makanan, maka yang akan dibakar adalah lemak terlebih dahulu. Jadi ada juga teknik diet yang seperti OCD, yang disebut Obsessive Corbusier Diet. Itu dia seperti puasa, fasting 12-16 jam puasa. Pernah nggak gue coba? Pernah. Berhasil? Iya, tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang kuat nahan nggak sarapan. Nggak semua orang tahan untuk skip breakfast. Jadi gue sih nggak terlalu nyaranin, tapi kalau misalkan mau dicoba, it's okay. Berhasil kok, gue juga berhasil. Tapi menurut gue yang lebih baik dan yang lebih sehat adalah menghindari makanan yang tadi gue sebutkan. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan perutnya cepet kempes deh. Terus ini dari Hilda dan juga Derry. Pertanyaannya hampir mirip, jadi akan gue jawab berbarengan. Dari Hilda sendiri, tips diet yang mantep buat anak kos yang suka olahraga tapi tetap subur. Oke. Terus dari Derry, bagaimana cara diet yang baik? Bagaimana makanan yang efektif untuk yang sedang berdiet? Latihan yang bagaimana agar bisa membakar lemak di tengah-tengah jadwal pekerjaan yang padat? Oke. Makanan yang dianjurkan kalau misalkan kita ingin berdiet. Yang pertama, kita hindari yang namanya nasi putih. Gimana terus? Kan kita di mana-mana sekarang nasi putih semua ya, bener nggak? Kalau misalnya lagi nggak punya duit, kita makan di warteg, adanya nasi putih. Tunggu dulu. Nasi putih itu artinya karbohidrat. Dan kita bisa mengganti nasi putih dengan karbohidrat yang lain, bener nggak? Nasi putih kita bisa ganti dengan kentang, kita bisa ganti dengan jagung. Kalau misalnya nggak ada kentang, nggak ada jagung, kita masih bisa pergunakan nasi merah. Gua nggak bilang dilarang makan nasi, gue bilang dianjurkan jangan makan nasi putih, sehingga nasi merah, nasi hitam masih boleh, oke? Jadi nggak usah kebingungan dan nggak usah banyak alasan. Yang kedua, hindari yang namanya gula putih. Ya, terus gimana dong? Tiap hari kita ngopi pakai gula putih. Kita bikin teh manis pakai gula putih. Sekarang kayaknya udah banyak ya sirup-sirup yang menggunakan gula aren. Kenapa sih gula putih itu sangat berbahaya? Kalau misalkan banyak gula yang masuk ke dalam tubuh kita, itu efek yang pertama adalah kita akan sering lapar. Artinya kalau misalkan kita sering lapar, kita akan sering makan, kita akan sering nyemil, dan otomatis perut pasti melebar dan maju. Gak mau kan? Gula itu merusak metabolisme tubuh. Jadi ya gitu, bawaannya selalu pengen makan. Lalu gula itu dapat menimbun lemak di sekitaran perut dan juga di dalam hati. Nah, yang lebih berbahaya adalah ketika lemak itu terlalu banyak di dalam hati, maka hati akan mengeluarkannya ke dalam aliran darah. Itulah yang bisa mengakibatkan yang namanya diabetes. Selain itu, banyakkan gula juga bisa merusak gigi kita. Pilihan tetap ada di tangan kalian, mau tetap makan gula putih atau enggak. Tapi gua saranin gula putih disubstitusi menggunakan gula aren. Atau misalkan kalian senang yang manis-manis, itu kalian lebih sering makan buah-buahan. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya sulit dihindari. Kenapa? Karena yang ketiga ini adalah daging ayam negeri dan juga telur ayam negeri. Ya, kita sulit menghindar karena memang di mana-mana yang dijual di pasaran rata-rata adalah telur ayam negeri dan ayam negeri itu sendiri. Sebetulnya kedua makanan ini bisa kita substitusi dengan telur bebek, daging bebek, telur ayam kampung atau ayam kampung itu sendiri. Tapi harganya luar biasa. Jadi lumayan berat di kantong kalau untuk urusan yang ini.
Jadi untuk kalian ketahui, yang namanya ayam negeri dan juga telur ayam negeri itu tidak dilakukan secara alami. Yang namanya ayam negeri itu dikasih suntikan, dikasih vaksin, dikasih apapun supaya dalam waktu yang singkat itu mereka bisa besar dan gemuk. It means itu tidak alami. Nah yang kedua, telur ayam negeri itu dihasilkan tidak dari hasil perkawinan ayam, tapi hasil suntikan, hasil rangsangan secara kimia. Itu yang mesti dihindari untuk kalian hidup sehat. Gua nggak ngelarang, tapi minimal kalian kurangi. Karena gue juga mengalami hal yang sama, berat, sangat berat, tapi bisa kok. Pada akhirnya gue juga bisa menghindari makanan-makanan itu. Nah Bob, kenapa sih lu bisa cerita kayak gitu? Ya, karena ini berdasarkan pengalaman gue. Sekitaran tahun 2009, di akhir masa kuliah gue, berat badan gue cuma 67 kg. Jadi tinggi gue 174 dan berat badan gue hanya 67 kg. Dimana gue waktu itu cungkring banget. Dan semuanya berubah total 180 derajat ketika gue udah mulai kerja, udah mulai sibuk, udah mulai yang namanya stres. Nah disitulah mulai terjadi yang namanya pertumbuhan ke samping. Iya, gue masih kadang-kadang berolahraga, kadang kalau sempat olahraga, kadang enggak, lebih banyak malesnya. Misalnya Januari, Februari, Maret gue fitness, Mei sampai Desember totally stop karena males, karena nggak ada motivasi. Dan itu membuat gue mengembang, dan itu nambah parah. Berat gue mencapai 80 kg. Gue nggak olahraga sama sekali. Gue punya barbel di rumah, gue bisa jogging, tapi itu nggak gue lakuin. Kenapa? Karena terlalu enak diem di rumah. Gak ada motivasi. Tidur, pulang kerja, tidur, makan, kerja, pulang, tidur, makan. Setiap hari kayak gitu sampai gak berasa berat badan gue 80 kg dari yang tadinya 67. Artinya gue naik sekitar 13 kg. Sampai akhirnya gue ngelihat foto gue sendiri ketika gue lagi mancing. Gue shock ngelihat badan gue sendiri. Anjrit, ini kok gue kayak om-om. Beneran perut gue maju melebihi dada. Beneran celana gue udah mulai ketat. Beneran gue udah duduk bersila, udah nggak enak, udah sesak nafas. Di situ gue mikir, ya akhirnya gue om-om. Kira-kira gue selamat nggak nih? Bisa nggak ya balik lagi ke semula? Sekarang di video ini gue pastiin itu bisa. Dengan cara apa? Pola makan yang baik. Hindari makanan-makanan yang tadi gue udah sebutin. Dan di situ gue ngerasain berat banget. Yang namanya menghindari makanan yang biasa kita makan itu berat banget. Tapi gue jalanin 1 bulan, 2 bulan, berat badan gue udah turun 8 kilo. Dalam waktu 2 bulan, berat badan gue udah 72 kg. Dan 8 bulan pertama, gue menghindari makanan-makanan tersebut tanpa olahraga. Gue tekanin lagi, tanpa olahraga, gue turun sekitar 13 kg. Gue balik lagi ke masa di tahun 2009, 67 kg. Dan itu gue bener-bener kurus. Kalau misalkan kalian cuman butuh flat belly, perut yang rata, kalian cukup menghindari makanan-makanan itu tanpa harus olahraga. Tapi kalau misalkan kalian pengen bonus tambahan, kalian pengen lebih seger lagi, kalian pengen lebih kelihatan gagah lagi, lakukan variasi dengan tetap melakukan olahraga. Dan jangan lupa, ketika kalian melakukan diet, jangan stres sendiri. Jadi kalau misalkan tadi gue sebutin, jangan makan nasi, jangan makan ayam negeri, jangan makan telur, terus kalian gak bisa melakukan itu semua, at least kalian hindari beberapa poin. Jadi jangan bener-bener gak bisa full, gak bisa. Dan kalaupun memang kalian gak bisa menghindari itu, ya udah, gak usah dibawa stres. Jadi kalian mesti paham diri kita yang saat ini adalah apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Jadi jangan ngeluh guys. Oke, jadi secara teori memang sangat berat.
Apalagi yang namanya menghindari kebiasaan-kebiasaan yang udah lama kita lakukan. Tapi ketika pelan-pelan kita lakukan secara konsisten, gue yakin kita bisa. Gue aja bisa, kalian pasti bisa. Makanya konten gue namain lakuin aja. Maksudnya apa? Maksudnya ya udah, lakuin aja, biarpun sedikit, yang penting bermanfaat. Yang salah adalah tidak melakukan apa-apa. Yang salah adalah tidak melakukan usaha. Mungkin segitu aja dari gua. Mohon maaf buat temen-temen yang mungkin jawabannya dirasa belum memuaskan, tapi mudah-mudahan bisa memuaskan kalian. Karena memang ini hanya berdasarkan pengalaman gue aja. Nah, buat kalian yang pengen latihan perut, gimana caranya ngecilin perut, kalian bisa lihat video gue sebelumnya dan lihat gerakan-gerakan yang khusus di perut aja. Lakuin aja minimal 10 repetisi setiap selesai sholat. Kita sholat 5 kali, at least minimal dalam satu hari kita dapat 50 repetisi. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian buat channel gue. Terima kasih sebelumnya. So, mulai sekarang lakuin aja. Gua Bobby pamit. See you.